Masih perseteruan antara Megawati dan Jokowi. Ya, Megawati PDIP, Jokowi Banser. Ya. Ya, Jokowi seringkali mengirim sinyal-sinyal keras, tanda-tanda keras. Dia tidak pernah ngomong, dia tidak pernah bicara, dia tidak pernah, ya. Tapi dia ngirim isyarat-isyarat keras. Dan ini keras banget. Kalau Megawati bicara di Rakernas PDIP, ya nggak tahu kok tiba-tiba ada acara Banser, kemudian Jokowi bicara di depan Banser, NU, dan bawa 12 menteri, pejabat negara lainnya, serta duta besar negara-negara sahabat. Ini kok segitu luar biasanya gitu ya. Ini berarti sinyal tantangan yang sangat keras kepada Megawati. Termasuk pernyataan keras dari Komandan GP Ansor, dan ini keras banget. Simak videonya. Oleh karena itu, saya Adin Jauharudin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sekaligus Panglima Tertinggi Banser, menyatakan sampai kapanpun Bapak Jokowi adalah keluarga besar kami. Maka siapapun yang menyakitinya dan keluarganya, maka sama saja dengan menyakiti kami, keluarga Bansor Ansor seluruh dunia. Ya. 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 Emang yang punya kekuatan seperti PDIP Megawati doang. Ya, Jokowi kirim isyarat ini, terserah, bebas menerjemahkannya. Nah, gua menerjemahkannya seperti dalam pembukaan tadi. Dan ini keras. Dan ini adalah tantangan keras, peringatan keras. Berapa partai kemarin? 18% ya? Ya, 18% aja loh. Sementara pemilih Jokowi 81%. Ya. Ya, setidaknya masyarakat puas atas kinerja Jokowi itu 80%. Kenapa sampai Banser mengeluarkan pernyataan sebegitu kerasnya? Ya karena ini nih, gara-gara ini nih. Iya, gara-gara ini nih. Mau simak nggak? Mau. Nunggu ya. Nih, gara-gara ini nih, simak. Nah, perjuangan ini tidaklah mudah, sebab apa yang terjadi benar-benar sebagai menurut saya badai anomali. Anomali itu tidak bisa diprediksi. Bisa terjadi seperti begitu saja, meledak begitu, dang gitu. Nah, akibat apa? Kecurangan secara struktur, sistematis dan masif yang disebut TSM. Kan pada diem tau, kok kayak nggak berani. Benar ada apa tidak? Benar ada apa tidak? Ayo, TSM ini ada apa tidak? Ya memang ada, saya tahu kok. Kan semuanya pada mengatakan sepertinya tidak. Oh tidak. TSM, teh sangat manis. Atau TSM, tuh, syukurin Megawati, ya. Tuh, T itu tuh, S itu syukurin, M itu Megawati, ya. Tuh, syukurin Megawati kalah. TSM. Ditanyakan ke floor, ke peserta Rakernas, nggak ada yang berani jawab. Ya sebenarnya hati kecil mereka itu mengatakan itu hanya framing. Sebenarnya nggak ada. Kalau ada bisa dibuktikan kemarin sudah itu di MK. Sebenarnya nggak ada. Kenapa? Yang dituduh siapa? Pejabat. Suruh menghadirkan. Yang dituduh siapa? Menteri.
Bansos sudah dihadirkan. Yang dituduh siapa? Kapolda. Katanya mau menghadirkan, enggak juga. Ya karena memang enggak ada. Enggak ada. Makanya pantas kalau floor peserta Rakernas mesti dibakar-bakarin dulu. Mesti diprovokasi dulu. Baru dia ngomong teriak bareng. Berani. Ada apa enggak? Enggak jawab. Ada apa enggak? Enggak ada jawab. Loh kok enggak ada yang berani jawab? Ini artinya apa? Ini memang framing. TSM itu yang menciptakan PDIP. Karena apa? Dari awal PDIP itu sudah membuat framing selain TSM. Terus-terusan ini. Digulirkan terus-terusan. Apa? 1. KPU curang. 2. Keputusan MK nggak sah. 3. TSM. 4. Keterlibatan kepala daerah. 5. Keterlibatan TNI Polri. 6. Bansos. 7. Keterlibatan pejabat negara. Dan ini sengaja di framing, dibangun. Jadi yang TSM itu ya Megawati. Yang TSM itu ya PDIP. Apa? Mereka terstruktur betul dalam rangka membuat framing-framing ini. Terstruktur betul. Si A ngomong apa, si B ngomong apa, si C ngomong apa, terus menerus. Seolah-olah itu menjadi seorang kebenaran. Termasuk sampai ke akademisi dan yang lain-lainnya. Ini TSM yang dilakukan oleh Megawati. TSM yang dilakukan oleh PDIP. Ini yang TSM sesungguhnya. Terus kemudian dilancarkan juga. Karena sudah kalah, sudah dipastikan kalah. Apa yang dihembuskan terus menerus? Apa itu? Pemilu terburuk sepanjang sejarah. Itu TSM. Itu sengaja dihembuskan oleh PDIP. Sengaja dihembuskan. Sengaja dibuat framing. Dan itu terus menerus. Dihembuskan seperti itu. Pemilu curang, pemilu terburuk, pemilu paling brutal sepanjang sejarah. Terus menerus dibangun itu. Dan terus menerus dilancarkan. Dihembuskan terus menerus. Tahu kan Anda bahwa kebohongan yang diucapkan terus menerus itu seolah-olah nanti akan menjadi kebenaran. Ini terjadi sekarang. Ya. Parahnya, fatalnya, masyarakat sekarang sudah cerdas. Masyarakat sekarang sudah pinter. Masyarakat sekarang kita sudah melek politik. Mana yang benar, mana yang salah, sudah tahu betul. Kenapa? Karena seluruh informasi gampang banget diakses. Tidak harus melalui media mainstream. Kalau dulu harus melalui media mainstream. Dan media mainstream membentuk opini itu juga. Bagaimana tinggal yang mengarahkan si pengguna atau si pembuat misi. Sekarang terserah lu media mainstream mau ngomong apa. Masyarakat sudah tahu langsung sendiri, mengalami sendiri, menyebarkan berita sendiri, menyimak sendiri, create berita sendiri, nonton sendiri. Udah bebas banget. Nggak mempan, boy. Megawati, nggak mempan. Kalau framing kamu mempan, itu kamu sudah bisa menguasai dan menang pada saat Pilpres. Kalau cara-cara framing kamu itu berhasil, karena sudah dari awal memang sengaja kamu TSM ini, sengaja kamu rancang ini, udah menang pada saat Pilpres pencoblosan kemarin. Kalau memang framing-framing itu bisa merubah opini publik. Nggak bisa. Nggak bisa merubah opini publik, cuy. Nggak akan. Ada beberapa YouTuber memang yang sudah terorganize gitu ya. Gua mau ketawa-ketawa aja. Udah itu benar-benar satu harus ngomong apa, 2, 3 terus dalam sehari ngomongnya satu materi itu dulu. Apa misalnya? Dinasti. Oh ya. Terus semuanya dalam lingkaran ini, karena aku nonton semuanya, bahas dinasti terus-terusan. Mungkin 2, 3 hari. Terus dinasti terus. Nah, seolah-olah itu kan terbentuk terus. Masyarakat nggak bodoh sekarang. Emang lu bisa kibulin. Originalnya masyarakat udah tahu. Hei, YouTuber buzzer PDIP. Tahu lah, teman-teman juga udah hafal buzzer PDIP, YouTuber itu siapa. Banyak. Dan terorganize. Oke. Oh, melancarkan sebelum pemilu nih ya. Pada saat kampanye. Melancarkan apa? Isu dinasti. Masyarakat nggak terpengaruh. Dan itu terus-terusan itu dinasti. Semuanya disuruh ngomong dinasti. Membangun framing. Weh, Paman Usman. Terus berhari-hari mereka bahas Paman Usman. Di semua kanal YouTube-nya mereka. Nggak hanya satu nih, banyak nih. Satu platform, semua pada ngomong hal yang sama. Terorganize benar. Ngomongnya itu semua. Memang membangun persepsi.
Men, nggak mempan, men. Ya! Sampai waktu itu, rapat bocor, beredar video, Pak Hasto, tim sebelah itu sudah dibentuk tuh. Siapa pembuat konten, kemudian ada tim komentar yang aktif di komentar, ada tim like dan share. Itu kalau di sebelah, rapi banget itu Pak Hasto. Nah, kita sudah harus menuju ke sana Pak Hasto. Kita harus menambah tim lagi nih Pak Hasto. Khusus tim komen, like, dan share Pak Hasto. Ya! Goblok. Ntar lu debat sama gua dah. Penonton tahu ya siapa yang gua maksud? Ya, nggak usah disebutin namanya. Iya, biar rame. Ntar mendingan lu debat sama gua dah. Kalau lu kan udah ada nama, gua belum. Lu gua ajarin cara membangun konstruksi yang kemudian memang itu bisa membuahkan hasil. Yang kemarin belakangan dia jualan kaos mama gitu ya. Ya, dia ikut-ikutan konsepnya Samsul. Yang itu tuh opini negatif dari lawan politiknya, tapi kemudian malah menjadi personal branding. Nanti itu saya bahas tersendiri, tak tampilkan fotonya, saya tampilkan. Dia jualan kaos. Biar ya. Biar ya. Men, mendingan lu diskusi sama gua deh, men. Ada nomor telepon gua di deskripsi, men. Alamak. Udah diskusi bebas warung kopi aja, nggak usah ilmiah, nggak usah by data, nggak usah lah. Pakai logik aja, pakai logika aja, pakai penalaran aja, penalaran yang sehat. Alah, goblok dipelihara. Aduh, gua udah on nih kalau begini nih. Terus framing itu dibangun terus. Habis Paman Usman, TSM. Habis TSM, Bansos. Habis Bansos, terus itu sengaja memang banyak tim ya di salah satu kanal beramai-ramai semua membahas hal yang sama. Jadi penonton seolah-olah wah ini bener nih. Kira-kira ke sana lah. Tujuannya arahnya ke sana. Tapi ternyata nggak mempan. Kalau cara lu itu efektif, lu menang di Pilpres kemarin. Itu aja indikatornya. Nggak usah pakai by data lah. Ya, sekali lagi, seluruh isu yang kamu bangun, yang kamu ciptakan, ya, kalau itu efektif, lu menang di Pilpres kemarin. Berarti bisa mempengaruhi opini publik. Faktanya, zong. Dari Ganjar 33, meloh terus sampai lobet 16%. Mampus. Lu pikir lu cerdas? Gue kalau podcast sama ini ya kayak teman aja gitu ya, fair-fairan, rame gitu. Gue permalukan di depan publik, gue ketawain aja udah. Nggak apa-apa, dia juga ngetawain gue ngetawain dia. Alah men. Aduh, gaya lu men. Aduh. Gue lihat video lu tuh ketawa aja sih. Bukan ketawa ininya ya, ketawa. Loh kok jauh panggang dari api ya? Ya tapi nggak apa-apa. Namanya juga membangun persepsi. Kan itu membangun persepsi. Sah-sah saja. Nah, yang belakangan setelah kalah pemilihan, kalah di MK, tidak ada kata-kata lagi kecuali TSM. Sama pemilu curang, pemilu terburuk, pemilu paling brutal sepanjang sejarah, dan pemerkosaan demokrasi. Ya itu aja sekarang. Pemerkosaan demokrasi yang cacat, TSM. Sekarang itu terus yang dibangun. Terus hampir semuanya, ya lapisan 16% ini membangun persepsi itu. Sampai ke Megawati terakhir kemarin pidato di Rakernas. Masih membangun persepsi TSM gitu. Dan padahal nggak terbukti. Dan Floor saja menjawabnya juga gampang. Ada apa tidak? Ada. 1, 2. Yang lainnya banyak diem. Ada apa tidak? Masih 1, 2. Ada. Ada apa tidak? Ada. Baru. Kenapa ya? Kok pada takut? Bukan masalah takut. Mereka tahu itu tuh rekayasa. Tahu.
mereka itu tahu kalau itu rekayasa. Mereka tahu kalau itu hanya framing, menciptakan image. Gila. Dan percuma, karena apa? Ya ngapain gitu, hanya membuat dosa, menambah dosa doang. Toh tidak juga akan merubah kemenangan. Lu mau ngomongin persepsi apa, dan itu jauh dari fakta sesungguhnya. Dan itu hanya menambah dosa aja. Politisi ngomong dosa ya, aneh banget. Panjang banget nih. Seperti apa tamparan dari Ketua Banser? Simak videonya. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolri, juga kepada Panglima TNI dan jajaran penyelenggara pemilu. Alhamdulillah, pemilu 2024 berjalan dengan lancar. Kerja kerasnya semoga menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya. Kalau tidak boleh diklaim 80% yang mendukung Jokowi mengatakan pemilu ini memang sudah jurdil, sudah sesuai dengan rule dan track, setidaknya 56% mengatakan itu. Dan itu dari berbagai lapisan masyarakat. Hanya 16% yang mengatakan TSM. Dan itu yang mengatakan TSM hanya orang-orang yang duduk dalam struktur. Sampai ke rakyat bawah enggak. Masih mau TSM? Enggak, Mega. Wih, Megawati, masih mau TSM? Iya, TSM kan singkatannya. Tuh, sorry ya, Mega. Gua ganti lagi nih singkatannya. Tuh, lu sih Mega. Ya. Banser NU mengatakan, ya terima kasih kepada TNI Polri dan mengamankan pemilu dengan sukses. Karena yang kalian dengung-dengungkan, yang kalian framing-framing, TSM, nggak terbukti. Dan nggak ada. Dan itu memang framing yang sengaja dibangun. Orang juga udah tahu semuanya. Udah tahu. Itu framing yang diciptakan dan sengaja. Dan itu terus-terusan. Itu. Mega. Oke, kita lanjutkan videonya. Kalian ada sedikit pantun yang kami ungkapkan. Dari Ngawi menuju Karangkates, sepanjang jalan berjejer pohon sawo. Bapak Jokowi memimpin dengan sukses. Akan dilanjutkan oleh Bapak Prabowo. Ini wah bikin kejar-kejar PDIP ini ya. Banser emang top. Ya, ini adalah jawaban Jokowi terhadap Megawati yang banyak ngomong pada saat acara Rakernas. Dan omongannya itu bisa dibilang jauh dari kenyataan. Nanti setelah ini saya kupas lagi sisi yang lain. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ya, jangan pernah percaya pada framing-framing yang dibuat sengaja oleh PDIP dan baser-baser PDIP. Ingat, kita buktikan Pilkada tanggal 27 November, kita sepakat untuk tidak memilih calon yang diusung oleh PDIP. Kita akan buktikan di sana. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayo.